Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini dengan saya bernama Ahmad Barudin dengan NIM 06 dari jurusan Manajemen Kerja, kampus Universitas Internasional Semen Indonesia. Ini saya akan sedikit menjelaskan terkait jurnal yang sebelumnya sudah ditulis oleh Bu Mukti Sri Wirawati dengan judul Analisis Pengendalian Kualitas Kemasan Botol Plastik dengan metode Statistical Process Control pada PT Sinar Susro yang bertempat di Pandeglang, Banten. Langsung saja. Di sini yang pertama adalah tentang terkait keandalan kualitas. Jadi keandalan kualitas di sini merupakan sebuah kegiatan yang bertujuan untuk meminimalisir sebuah kegagalan produk pada saat proses produksi. Nah, di sini kegagalan yang dimaksud adalah kecacatan pada produk pada saat diproduksi. Untuk menganalisa terkait kegagalan kualitas di sini ada beberapa metode, dan yang saya saat ini gunakan adalah tentang statistik proses kontrol atau SPC. Untuk metode SPC sendiri merupakan sebuah metode yang digunakan untuk memastikan setiap proses pada saat produksi agar mampu memenuhi standar kualitas sebelum diterima oleh konsumen. Jadi di sini pemecahan masalahnya adalah dengan mengukur dan menganalisa pada variasi yang terjadi saat proses produksi berlangsung. Ini ada terkait data jurnal yang saya review saat ini adalah ini penulisnya dari Bu Mukti Sri Wirawati, penerbitnya adalah Jurnal Intek volume yang kedua nomor 1, diterbit pada bulan Juni 2019. Nah, untuk tujuannya sendiri adalah untuk mengetahui baku mutu kualitas pada produk minuman teh terhadap kemasan botol plastik tersebut. Nah, terkait penggunaan metode SPC ini ada 7 langkah. Yang pertama adalah membuat lembar worksheet. Di lembar worksheet ini dirancang untuk berisi daftar hal-hal yang diperlukan untuk tujuan perekaman data sehingga pengguna dapat pengumpulan data dengan mudah, sistematis, dan teratur. Yang kedua ada diagram pencar. Nah, untuk diagram pencar di sini merupakan grafik yang menampilkan sepasang data numerik pada sistem koordinat kartesian. Nah, untuk yang ketiga ini ada diagram fishbone. Di diagram fishbone ini seperti diagram tulang ikan yang biasanya digunakan untuk mengidentifikasi masalah-masalah. Yang keempat ada bagan Pareto. Jadi di sini bagan yang berisi tentang diagram batang yang berfungsi untuk memperlihatkan klasifikasi dan nilai data. Untuk yang kelima ada diagram proses. Jadi di sini menjelaskan tentang proses lingkaran industri yang pada umumnya. Untuk yang keenam ada histogram, yaitu sebuah alat seperti diagram batang yang digunakan untuk menunjukkan distribusi frekuensi. Jadi distribusi frekuensi ini menunjukkan seberapa sering nilai yang berbeda dalam satu set data itu. Untuk yang terakhir, yang ketujuh adalah terkait peta kendali. Jadi peta kendali ini digunakan untuk mempelajari bagaimana proses perubahan dari waktu ke waktu.
di data diplot untuk urutan waktu. Di ini masuk ke dalam data hasil dan pembahasan. Di sini ada terkaitan data worksheet tersebut. Ini data pada bulan Januari hingga Juni pada tahun 2018. Pada bulan pertama ini terdapat jenis cacat hingga 1243 kejadian cacat, terkait meliputi jenis cacat botol yang penyok, tutup botol yang cacat, terus juga label yang cacat. Jadi untuk bulan kedua ini ditemukan kasus cacatan hingga 6.825 kasus. Untuk kasus yang terbanyak di sini ada botol yang penyok. Untuk bulan ketiga dengan jumlah produksi 4.658 juta, terdapat jumlah kasusnya ada 253 kasus dengan terbanyak pada botol penyok. Untuk bulan keempat di sini ada 49.526 juta dengan jumlah total kasus kecacatan ada 4.932. Di dalam kurun 6 bulan sendiri terdapat jumlah produksinya 276.733 juta dengan jumlah kasus kecacatan ada 28.813. Di ini diagram pie chartnya. Terus ini juga ada diagram fishbone atau yang dimaksud dengan tulang ikan itu. Di sini ada terdapat faktor dari manusia. Yang pertama ada tidak sesuai dengan kriteria pekerjaan, terus juga tidak lalai dalam menjalankan penugasan. Ada juga dari faktor mesin. Di sini terdapat spare part yang sudah aus, terus juga settingan mesin yang kurang pas. Terdapat juga faktor dari material. Jadi untuk materialnya sendiri ini bahan bakunya ini tidak sesuai dengan spesifikasi. Lanjut ke bagian histogram. Di ini yang warna biru ini menunjukkan botolnya penyok ini yang sangat besar, kasus yang sangat besar. Terus di urutan yang kedua ada tutup botol yang cacat, yang ketiga ada label yang cacat. Di sini kesimpulannya sendiri adalah kecacatan tersebut terdapat banyak faktor. Yang pertama ada dari manusia sendiri, yang penyebabnya adanya kecacatan pada produk minum teh karena operator yang dijalankan adalah manusia dan juga operatornya itu tidak sesuai dengan keahliannya tersebut dan juga lalai dalam menjalankan tugas. Untuk yang ketiga ini ada terkait faktor dari mesin sendiri. Yang pertama penyebabnya adalah ada spare part yang sudah aus dan juga settingan pada mesin tersebut kurang sesuai. Nah, untuk yang ketiga ini, faktor yang ketiga terdapat dari material. Pertama ada bahan bakunya ini kurang sesuai dengan spesifikasi. Jadi kira-kira seperti itu terkait paper yang telah saya review ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.